warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Luki Irwansyah dari Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang sebelah kanan saya Mbak Levi, kemudian yang sebelah kiri saya itu ada Mbak Kurnia sama Mbak Novi. Di sini kami akan menjelaskan ataupun merinci mengenai tentang medikasi, obat, dan luka. Tonton terus video dari kami ya. Ini saya akan menjelaskan pengertian obat. Pengertian obat adalah zat atau substansi yang diberikan kepada manusia atau binatang dengan tujuan 1. Menentukan diagnosa, 2. Mengobati atau menyembuhkan, 3. Mengurangi penderitaan, 4. Mencegah penyakit. Dosis obat. Dosis atau takaran obat adalah banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada seorang pasien, baik untuk obat dalam maupun obat luar. Dosis obat diberikan untuk menghasilkan efek yang diinginkan tergantung banyak faktor antara lain umur, berat badan atau bobot tubuh, luar permukaan tubuh, jenis kelamin, kondisi penyakit pasien. Legal pemberian obat. 1. Obat yang diberikan ke pasien atas order atau permintaan dokter. 2. Perawat bertanggung jawab atas sampainya obat ke pasien. 3. Hak asasi pasien harus diperhatikan. Efek obat terdiri dari 6 bagian. 1. Efek terapeutik, 2. Efek samping, 3. Toksisitas, 4. Alergi, 5. Toleransi obat, 6. Interaksi obat. Riwayat pengobatan. 1. Obat yang harus diterima saat ini atau terakhir kali. 2. Riwayat alergi obat. 3. Kemungkinan ketergantungan obat. Klasifikasi. Peroral adalah cara pemberian obat melalui mulut dengan tujuan mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dan jenis obat. Ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang medikasi obat. Intravena adalah memasukkan cairan obat langsung ke dalam pembuluh darah vena. Waktunya cepat sehingga obat langsung masuk dalam sistem sirkulasi darah. Tujuannya untuk memasukkan obat secara cepat dan untuk mempercepat penyerapan obat. Lokasi yang digunakan untuk penyuntikan: 1. Pada lengan atau vena mediana sabiti, 2. Pada tungkai, vena saphenous, yang ketiga pada leher, vena jugularis, yang keempat pada kepala, vena frontalis. Rektal adalah pemberian obat via anus, merupakan cara memberikan obat dengan memasukkan obat melalui anus atau rektum. Tindakan pengobatan ini disebut pemberian obat suppositoria yang bertujuan untuk mendapatkan efek terapi obat, menjadikan lunak pada daerah fases dan merangsang buang air besar. Selanjutnya, intravagina, pemberian obat per vagina, merupakan cara memberikan obat dengan memasukkan obat melalui vagina, yang bertujuan untuk mendapatkan efek terapi obat yang mengobati saluran vagina atau serviks. Obat ini tersedia dalam bentuk krim, suppositoria, dan digunakan untuk mengobati infeksi lokal. Selanjutnya, topikal adalah obat yang cara pemberiannya bersifat lokal, misalnya tetes mata, salep, tetes telinga, dan lain-lain. Yang pertama, pemberian obat pada kulit, merupakan cara memberikan obat pada kulit dengan mengoleskan, bertujuan mempertahankan hidrasi, melindungi permukaan kulit, mengurangi iritasi kulit, atau mengatasi infeksi. Yang kedua, pemberian obat pada telinga, cara memberikan obat pada telinga dengan tetes telinga atau salep. Ketiga, pemberian obat pada mata, cara memberikan obat pada mata dengan tetes mata atau salep mata. Obat tetes mata digunakan untuk persiapan pemeriksaan struktur internal mata dengan cara mendilatasi pupil, untuk mengukur refraksi lensa dengan cara melemahkan otot lensa. Kemudian juga dapat digunakan untuk menghilangkan iritasi mata. Peran perawat dalam pengobatan: yang pertama, mengkaji kondisi pasien; kedua, sebagai pemberi layanan asuhan keperawatan dalam pemberian obat; tiga, mengobservasi kerja obat dan efek samping obat; keempat, memberikan pendidikan kesehatan tentang indikasi obat dan cara penggunaannya; kelima, sebagai advokat atau melindungi klien dari pengobatan yang tidak tepat. Jadwal dosis berdasarkan obat. Satu hari itu dihitung 24 jam. Jadi misal dokter meresepkan 3 kali sehari, maka obat diberikan setiap 8 jam sekali.
dari struktur bagian tubuh yang bisa diakibatkan oleh berbagai trauma, baik secara mekanik, panas, kimia, radiasi, atau invasi dari mikroorganisme patogen. Definisi luka. Luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang disebabkan oleh trauma, benda tajam, atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, atau gigitan hewan. Luka adalah terganggunya integritas normal dari kulit dan jaringan di bawahnya yang terjadi secara tiba-tiba atau disengaja, tertutup atau terbuka, bersih atau terkontaminasi, superficial atau dalam. Penyebab luka yang pertama trauma, kemudian panas dan terbakar baik fisik maupun kimia, kemudian gigitan binatang atau serangga, kemudian tekanan, kemudian gangguan vaskular, arterial, vena atau gabungan arterial dan vena, kemudian imunodefisiensi, terus malignasi, kerusakan jaringan ikat penyakit metabolik seperti diabetes, kemudian defisiensi nutrisi, kemudian kerusakan psikososial, efek obat-obatan. Jenis luka bisa dibedakan menjadi akut dan kronis. Luka dikatakan akut jika penyembuhan terjadi dalam 2-3 minggu. Luka kronis adalah segala jenis luka yang tidak ada tanda-tanda sembuh dalam jangka lebih dari 4-6 minggu. Klasifikasi luka. Luka berdasarkan waktu penyembuhan atau waktu kejadiannya. Luka akut, luka yang mengalami proses penyembuhan yang terjadi akibat proses perbaikan integritas dan anatomi secara terus-menerus sesuai dengan tahap dan waktu yang normal. Luka kronis, luka yang gagal melewati proses perbaikan untuk mengembalikan integritas fungsi dan anatomi sesuai dengan tahap dan waktu yang normal. Contohnya yaitu luka dekubitus, luka diabetes, luka kanker, luka bakar yang terinfeksi. Klasifikasi luka. Klasifikasi berdasarkan jenisnya. Luka memar, luka abrasi atau lecet, luka robek atau laserasi atau vulnus laceratum, luka tusuk atau penstur atau vulnus penstum, luka tembak, luka gigitan, luka avulsi, luka hancur. Klasifikasi luka berdasarkan kategori. Luka asiden yaitu cedera yang tidak disengaja seperti terkena pisau, luka tembak, luka bakar dengan karakteristik tepi, luka pergerigi, berdarah, tidak steril. Luka bedah yaitu terapi yang direncanakan seperti insisi, bedah, needle introduction dengan karakteristik tepi, luka berisi, perdarahan terkontrol dikendalikan dengan asepsis bedah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan luka. Tujuan luka perawatan luka itu mencegah infeksi dari masuknya mikroorganisme ke dalam kulit dan membran mukosa. Kemudian di sini mencegah bertambahnya kerusakan jaringan, kemudian mempercepat penyembuhan, membersihkan luka dari benda asing ataupun debris, mencegah perdarahan. Kemudian berdasarkan kedalaman dan luasnya luka. Luka atau superficial itu terbatas pada lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini lapisan yang bagiannya luar. Itu misalkan terkena sahitan seperti pisau, itu termasuk luka epidermis. Itu bisa kita kategorikan itu stadium 1. Kemudian luka partial atau thickness itu hilangnya jaringan kulit pada lapisan. Itu juga bisa disebut itu epidermis. Itu luka sahitan yang di bagian kulit. Itu bisa kita bilang itu kategori stadium 2. Kemudian untuk luka full thickness atau hilangnya kulit meliputi kerusakan atau nekrosi jaringan subcutan. Itu bisa terjadi luka seperti itu bisa terjadi karena sahitan yang terlalu dalam. Itu bisa kita golongkan itu sudah terkena
dermis. Jadi bukan cuma epidermisnya saja, tapi sudah masuk ke bagian dermisnya. Itu bagian yang sedikit mungkin agak dalam. Itu bisa kita golongkan stadium 3. Nah, kemudian untuk luka pada full thickness atau mengenai otot atau tendon, nah itu merupakan sudah melewati epidermis, kemudian dermis dan hipodermis. Itu sudah termasuk jenjang yang terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan terjadinya luka seperti itu langsung konsul ke dokter karena sudah mendekati dengan tendon. Gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai warna-warna dasar luka. Luka itu memiliki warna, bagian yang dimana warna tersebut itu memiliki arti, yaitu yang pertama warna merah. Merah itu luka yang sudah bersih. Merah itu termasuk luka dimana akan pemulihan. Gitu. Jadi itu sudah termasuk luka pemulihan. Itu membaik artinya. Kemudian yang warna kuning. Kuning ini bisa kita artikan selok. Selok itu lunak, yang dimana sel mati itu tertera di bagian kulit tersebut. Itu termasuk masih bagian yang perlu kita bersihkan lagi. Kemudian hijau. Hijau ini merupakan luka yang terkena infeksi. Itu tujuannya perawatan bisa mematikan mikroorganismenya. Kemudian yang warnanya pink. Yang warna pink ini merupakan warna yang sudah baik banget, gitu ya. Jadi warnanya sudah baik. Nanti warnanya pink, kemudian warnanya merah. Itu akan perubahan pemulihan pada kulit tersebut. Kemudian yang warnanya hitam. Warna hitam ini merupakan warna yang sudah mati. Warna ini bisa disebut luka yang sudah keras. Itu bisa disebut terkenanya DM atau diabetes mellitus yang bisa disebut kencing manis di masyarakat sekitar. Itu warna-warna luka yang bisa kita lihat, yang dimana warna tersebut itu memiliki arti. Kemudian kita menjelaskan mengenai tentang luka. Luka itu sangat bahaya, yang dimana kita harus memperhatikan luka tersebut. Apabila luka kita lebih dari mengenai tentang dermisnya, gitu. Kalau misalkan sudah melakukan ataupun melebihi dermis, itu termasuk luka yang cukup berat. Jadi kita harus konsultasi ke dokter ataupun ke klinik. Jadi kalau misalkan terjadinya penyakit DM atau diabetes mellitus atau bisa disebut di masyarakat sekitar kencing manis. Ini merupakan suatu penyakit yang berat, yang dimana penyakit ini harus ada penanganan serius, penanganan medis. Jadi pada saat terjadi luka seperti ini, kita jangan biarkan. Kita harus konsultasi ke dokter ataupun ke perawatan luka spesialis kulit. Jadi pada saat kita jadi luka itu segera ditangani, jangan sampai ditunda-tunda. Itu akan terjadinya pengkeroposan atau pengrusakan jaringan yang bagus, gitu. Jadi dia akan semakin rusak apabila kita biarkan. Kemudian bagaimana cara kita menghindari tersebut? Untuk menghindari ataupun untuk menjaga, itu bisa kita lakukan dengan pola hidup yang sehat. Misalkan kita terjadinya diabetes mellitus, itu kita lebih teratur lagi pola makannya, kemudian minumnya itu jangan terlalu manis-manisan. Kemudian kalau bisa 1 minggu itu bisa olahraga, jalan sehat atau berjalan santai, itu bisa dilakukan 3 atau 4 kali dalam 1 minggunya. Itu bisa berdurasi 30 menit. Kemudian setiap per bulannya ataupun 2 bulan sekali kita kontrolkan kadar gula kita. Jadi pada saat ngerasa badan tidak enak, itu perlu dikontrolkan lagi, karena untuk DM ini tidak akan sembuh. Jadi kita perlu mengontrolkan diri. Jadi bisa kita cek apabila kadar gula tinggi ataupun rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Video dari kami semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga di dunia kita yang masih pandemi seperti ini, semoga kita selalu diberi kesehatan. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau bahasa yang ada di video kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Kami mohon maaf. Kami akhiri, fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.